Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari kami, Majelis Gereja Kristen Jawa Kanaan mengucapkan selamat datang kepada warga gereja yang beribadah, baik di gereja maupun di rumah. Kiranya kasih Kristus senantiasa mempersatukan kita. Jika ada warga gereja yang memiliki kepentingan khusus dengan majelis, dapat menghubungi majelis via telepon atau WhatsApp setelah ibadah selesai. Pokok-pokok warta Gereja Kristen Jawa Kanaan, Minggu 23 Januari 2022. 1. Katekisasi Bina Pranikah. Katekisasi Bina Pranikah akan dimulai pada tanggal 7 sampai dengan 10 Februari 2022, pukul 19 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Bagi warga gereja yang akan menikah pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dan warga gereja yang sudah menikah namun belum mengikuti katekisasi bina pranikah dapat mengikuti katekisasi tersebut. Adapun syarat dan jadwal katekisasi dapat dilihat dalam Warta Kanaan hari ini. 2. Pernikahan. Bila tidak ada halangan yang sah dari jemaat, akan dilangsungkan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan Saudara Hendra Wibawa, putra dari keluarga Ibu Sumarti, wilayah Larangan Selatan, dengan Saudari Ratna Dewi Oktavia S, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Januari 2022, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tempat di GKJ Kanaan. Mohon dukungan doa dari jemaat dalam kebaktian pernikahan tersebut. 3. Warga baru atestasi masuk. Saudari Renalita Tarigan, alamat Palem Ganda Asri 2, klaster CC, Blok T4, Karangtengah, Tangerang, ikut wilayah Larangan Selatan. 2. Saudara Dedi Irawan, alamat Jalan Raya Ceger, Tangerang Selatan, termasuk wilayah Pesanggerahan. 3. Saudari Desi Natalia, alamat Jalan Raya Ceger, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, termasuk wilayah Pesanggerahan. Selamat bergabung di GKJ Kanaan, kiranya dapat berpartisipasi dalam kehidupan bergereja. Pengkhotbah. Ibadah minggu hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Boni Andreas dari GKI Pondok Indah. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita siapkan hati untuk hadir dalam hadirat rohnya. Bukalah hati kita, sambutlah dan muliakanlah namanya. Tahun Rahmat Tuhan sudah datang. Kami siap membuka hati dan menyambutnya.
Saudara-saudara yang terkasih, ibadah minggu saat ini kita kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak terlepas dari dosa. Tuhan menghendaki supaya hidup kita berjalan seturut dengan firman-Nya. Namun, sebagai manusia yang lemah, seringkali kita mengecewakannya. Kita acap kali berbuat dosa dan jatuh dalam kegelapan. Untuk itu, mari kita rendahkan hati meminta pengampunan kepadanya melalui doa secara pribadi. Ya Tuhan, Maha Pengasih dan Pengampun, inilah seru dan doa kami. Sudilah kiranya Engkau mengampuni dosa kami. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosanya. Dan bagi mereka yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, maka Dia berkenan memberi anugerah keselamatan bagi mereka. Untuk itu, bagi saudara sekalian yang percaya dan dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan seturut Injil Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79 yang demikian. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.
Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah atas anugerahnya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Biarlah kami saat ini merasakan kasih setia Tuhan, seperti kami sudah mengalaminya sepanjang hidup kami. Hanya dengan kasih setia Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus, hikmat itu akan menyapa kami. Pengetahuan, kebijaksanaan itu akan bersama dengan kami, sehingga kami menjadi serupa seperti Kristus yang senantiasa mengerjakan kehendak Bapa-Nya. Maka dari itu Tuhan, kami tundukkan diri kami di hadapan-Mu. Kami ingin melembutkan di jiwa kami, hati kami, dan membuka pikiran kami untuk Engkau. Di dalam nama Sang Firman Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Lukas, kitab Injil Lukas, pasal yang keempat, ayat 14 sampai 21. Lukas pasal 4, ayat 14 sampai 21. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya.
Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap mereka, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah, dan kiranya kita semua berada dalam keadaan yang baik di tengah melonjaknya kembali kasus COVID dalam mungkin 2 varian yang terakhir. Semoga Delta sudah tidak ada, semoga betul Omikron yang ada sekarang meskipun dengan percepatan penularan yang tinggi, tetapi risiko yang fatal bisa semakin turun. Dan bagi saudara yang sakit dan sedang beribadah, mari tetap berpengharapan pada Tuhan dengan terus berusaha bersama Sang Khalik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tema kita minggu hari ini adalah Roh Tuhan memberi kuasa mengajar. Paling tidak ada 2 bagian besar yang akan kita bicarakan hari ini. Roh Tuhan dan kuasa mengajar. Ada banyak orang yang berpikir bahwa Roh Tuhan itu diberikan hanya pada orang tertentu saja. Apalagi ada yang berpikir secara eksklusif, Roh Tuhan itu khusus diberikan bagi orang yang telah memenuhi ini, itu, anu, dan sebagainya. Atau khusus bagi orang-orang yang berjabatan tertentu. Biasanya dalam kehidupan umat bergereja, Roh Tuhan itu dianggap lebih kuat pada pendeta atau penatua, atau zaman dulu ada diaken, begitu ya. Sekarang mungkin masih ada beberapa gereja yang menggunakannya. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendapat ini adalah pendapat yang menurut saya tidak terlalu tepat. Mengapa? Karena sejatinya menurut kitab Roma, Allah berkata pada kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Allah daripada seluruh ciptaannya. Artinya kasihnya, penyertaannya, pemeliharaannya, roh hikmat itu, roh Tuhan itu dicurahkan bagi seluruh ciptaan. Siapapun, tua muda, dari suku apapun, kalau saya mau mengatakan dari agama manapun, Roh Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan kasihnya pada umatnya tidak membeda-bedakan. Mau bukti? Orang Yahudi itu kan disertai Tuhan. Betul? Di perjanjian lama kita mengetahui mereka adalah umat pilihan. Mereka bukan Kristen loh, mereka Yahudi. Ini yang terjadi. Orang kafir, bahasa kafir ini rodok bikin kuping saya rodok bengung ya. Tapi ya bahasa itu yang sering kita pakai. Orang kafir yang ada di dalam Alkitab, yang dianggap najis, orang kusta, orang yang kena pendarahan 12 tahun, orang buta, yang dicari salai sopo, begitu ya, kok dia jadi buta. Orang Samaria, perempuan Samaria, ya buktinya disertai Tuhan. Dicurahkan rohnya. Nikodemus, seorang pengajar Yahudi, juga disertai Tuhan. Zakheus disertai Tuhan. Pemberontak seperti Yudas Iskariot, ia dikasihi Tuhan. Nah, persoalannya kan bukan siapa yang dikasihi. Persoalannya kalau bicara tentang roh Tuhan itu adalah
Siapa yang mau mendengar suara Tuhan? Bukan kepada siapa Tuhan memberkati dan bersuara, bukan. Semuanya Tuhan sapa dengan kasih, semuanya Tuhan sapa dengan Roh-Nya yang kudus. Tapi persoalannya siapa yang mau mendengarkannya, bukan kepada siapa. Jadi lebih baik kita berpikir begitu, ketimbang kita merasa superior. Roh Tuhan ada pada kita, Roh Tuhan ada pada tidak ada pada orang lain. Itu kayaknya sangat diskriminatif, lalu merasa superior dan merasa lebih hebat dari yang lain. Kesombongan mengintip di depan mata kalau kita mikirnya begitu. Nah, sekarang pertanyaan reflektif bagi kita, kalau Roh Tuhan itu diserahkan dan dicurahkan bagi semua ciptaannya, apakah kita bersedia mengikutinya, bersedia mendengarnya, bersedia untuk tunduk, bersedia untuk ikut arahan dari Roh Allah? Roh Tuhan sudah dicurahkan pada Petrus. Ya toh, Petrus apalagi murid yang dikasihinya. Beberapa gereja memandang Petrus memegang kunci kerajaan Allah. Kunci netok gitu ya. Ini guyonan ya teman-teman. Bahkan memandang Petrus menjadi batu penjuru. Ya, itu istilah-istilah itu muncul. Tapi sejatinya apa yang ingin disampaikan sih dari istilah-istilah itu? Petrus itu dianggap punya kewibawaan yang lebih besar daripada murid-murid yang lain. Dia lebih dekat kepada Tuhan, ya, sebagai pemimpin. Bahkan kalau sempat nontonlah film Risen bahasanya. Nek wong Jawa ngomongnya Risen. Nontonlah di salah satu layanan, saya nggak boleh nyebut merek ya. Ya pokoknya golek dhewe, cari sendiri. Itu menarik karena di sana diperlihatkan juga betapa Kristus itu dekat dengan Petrus sebagai pemimpin dari para muridnya. Jebulnya ibu sopo ya. Ternyata ya Petrus sok kadang masih mengeraskan hatinya. Petrus pernah disebut Yesus dalam tanda petik dengan iblis, istilah iblis. Ya, Yesus berkata pada Petrus apa? Enyahlah engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang tidak dipikirkan Allah. Ya toh? Ini artinya apa? Roh Allah dicurahkan pada Petrus. Tapi Petrus yang memilih untuk berpikir tidak dengan caranya Allah. Nah, ini kan situasi yang kita hadapi. Roh Allah dicurahkan pada saudara dan saya, tapi kita bersedia enggak mikir sesuai dengan caranya Allah atau justru cara yang bukan Allah? Iblis itu kan sebenarnya lawan dari Allah, di mana iblis itu sesuatu yang di luar kehendak Allah, di luar kebenaran Allah. Ya, sebutan Petrus disebut iblis sama Yesus itu ingin mengatakan kamu mbok jangan mikir neko-neko toyo. Sudah tundukkan saja dirimu pada Roh Allah sehingga Roh Allah itu akan menuntunmu. Ya toh, lain halnya orang yang disalib yang kemudian berubah cara pikirnya. Roh Allah ada padanya tapi dia mengingkari terus lalu jadi penjahat. Gitu ya, di titik akhir kehidupannya orang yang disalib, salah satu orang yang disalib itu kemudian bertobat. Dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Artinya apa? Orang yang menjadi penjahat itu kemudian berubah dan bersedia menundukkan diri pada Roh Allah. Jal, kuis hari ini. Yang di kanan apa yang di kiri? Yang bertobat. Kanannya Yesus apa kirinya Yesus? Nah, sok ngono toh. Wong padahal Alkitab enggak cerita kok itu yang di kanan apa kiri, kita sok ngono itu. Di luar Alkitab kita mereka-reka sendiri mentang-mentang tangan kanan disebut tangan baik,
maka kita berpikir yang bertobat yang kanan. Mbuh, nggak tahu. Gitu ya. Kadang-kadang kita sok neko-neko gitu loh Bapak Ibu. Ya, sok neko-neko. Gusti Allah bilangnya sederhana kok. Kita sing nambah-nambahi dewe. Ya. Kita sing pengen aktif sendiri, kreatif boleh, tapi di dalam roh Allah, nek kreatifnya kebablasan ya terus keblasuk, malah keliru kabeh. Contoh yang lain, ikan yang menelan Yunus ikan apa? Ada yang ngomongnya ikan paus. Di Alkitab tulisannya wong gampang kok dadak mikir macam-macam toh. Ikan besar. Ikan besar ki ikan apa? Ikan teri yang besar yo iso juga. Ora kudu ikan paus. Ngono kok ya terus digawe repot dhewe. Kita kadang-kadang merepotkan pikiran kita sendiri, enggak ngikutin perintah Allah, malah neko-neko sendiri, kreatifnya kebablasan, terus jadi keblasuk-blasuk ra karuan. Wong Gusti Allah jane kok gampang kok. Ya, kita aja gereja ki yo kadang-kadang sok keblasuk-blasuk. Buktine denominasi gereja iki jumlahnya ribuan. Ya toh? Terus podo kerengan kan dalam sejarah perjalanan gereja, podo kerengan wong Gusti Yesus perintahnya sederhana kok. Aku telah menjadi sahabatmu dan jadilah sahabat bagi sesamamu. Loh, kita malah kerengan. Alasannya kita sing paling apik. Gereja sibuk ngurusi berdoa yang benar. Yesus po pernah bilang berdoa yang benar lipat tangan tutup mata. Lipat tangannya modelnya kok ngopo? Kong ini di depan, di atas, buka tangan. Ora tahu ngomong loh ya. Itu kan yang ngomong kita. Mau lipat tangan tutup mata tapi kalau hati kita tidak pada Allah, ayo podo wae. Yesus kan bilangnya mulai saja dari hatimu. Wong tukang listrik arep mati kegantung di tiang listrik waktu dandani listrik. Doane jengking loh Bapak Ibu. Ya ora iso lipat tangan tutup mata wong tangane ketarik keblebet. Doane ya ora pakai dalam nama Tuhan Yesus, tapi doa yang keluar dari hati, Tuhan tolong. Wes ngono tok ora nganggo amin. Kadang-kadang kan kita sing ribet ora karu-karuan gitu ya. Ya, sok mikire sing ora karu-karuan dadine apa? Jadinya kita sendiri yang keblasuk-blasuk, kerengan dhewe, terus do seneng gawe gereja. Ya, ora cocok gawe gereja dhewe. Walah lah, den bagus. Ya begini ini ya, teman-teman. Kadang-kadang kan kita terlalu kreatif. Mentang-mentang zaman inovatif ini kita harus kreatif. Yo kono. Kadangan mong kreatif itu kalau dalam iman mbok dilihat dulu fondasinya. Variasi bentuk metodologi enggak apa-apa. Mau doa kayak apa boleh aja. Tapi kita lihat fondasinya. Apa yang kita dengar dari roh Allah. Hati-hati. Roh Allah karo roh haye iki kudu dibedake, harus dibedakan. Jangan bilang dari roh Allah tapi ternyata dari kepentingan pribadi, hati-hati. Sejarah gereja pernah mengalami hal yang buruk. Karena apa? Pemuka-pemuka agamanya sok mengatakan bahwa dirinya mendengar dari Allah, tapi buntutnya adalah yang tersembunyi kepentingan-kepentingan pribadi. Hati-hati. Kalau bilang yang paling bagus yang ini, hati-hati, dicek dulu. Itu dari roh Allah atau roh haye. Ya, tolong ya Bapak Ibu. Ini sudah jadi pengalaman pahit. Pengalaman yang tidak menyenangkan. Rada bengung gitu ya. Iklan ya Bapak Ibu yang di rumah. Ya. Bapak Ibu ini kenyataan yang ada. Sehingga apa? Bukan soal roh Allahnya yang tidak dicurahkan, tapi kitanya yang kadang-kadang ngawur. Nah, Yesus diceritakan hari ini ketemu sama kitab Yesaya. Dia dengan kuasa roh Allah bisa mengajar. Ya. Tema kita kan begitu ya, roh Tuhan memberi kuasa mengajar. Kalau orang sekarang baca ini lalu menafsirkan bahwa
tiba-tiba ada jemaat yang tiba-tiba dengan kuasa Roh Allah maju munggah mimbar, lalu ganteni pendeta, karena merasa Roh Allah ada padanya. Ya itu kan biasanya terus di screening dulu toh sama majelis, keteladanannya bagaimana dan sebagainya bisa. Tapi nek ujuk-ujuk ra ono angin, ra ono hujan, tiba-tiba munggah mengklaim Roh Allah. Bagaimana? Kaget-kaget, ya toh? Tapi kalau zaman dulu itu hal biasa. Kenapa? Sinagog-sinagog, tempat-tempat berkumpul, tempat-tempat ibadah itu biasanya ada Alkitab geletak di mimbar di tengah. Lalu ruangannya itu muter. Orang-orang pada duduk. Siapa yang memiliki hikmat, siapa yang merasa memiliki pengetahuan boleh maju, membacakan Alkitab dan menyampaikan pendapatnya. Bahkan bisa berdiskusi dan berdebat. Nek zaman dulu itu biasa. Nek zaman sekarang ya jadi biasa juga goro-goro YouTube. Semua orang bisa khotbah di YouTube-nya masing-masing. Ya toh? Semua orang bisa berpendapat, boleh ngomong apa aja boleh. Tapi pertanyaannya, Tuhan berkata, semua hal diperbolehkan, tapi tidak semua hal membangun. Nah, membangun ini yang penting. Membangun ini hanya bisa terjadi kalau dikuasai oleh Roh Allah. Sebelum ngomong, mikir dulu. Bukankah kita semua sekarang jadi pengajar? Senengnya selfie karo foto video, upload pendapat, itu kan bagian dari pengajaran. Bisa terselip nilai-nilai Kristus, yes. Tapi persoalannya itu membangun apa enggak, baik atau enggak. Sebelum upload, mikir dulu. Apakah itu baik dan benar atau tidak. Nah, zaman sekarang diuntungkan dengan YouTube, enggak lagi onsite, maka dari itu semua kesempatan terbuka luas di zaman ini. Kalau onsite dulu kan yang khotbah cuma pilihan-pilihan, sekarang Anda boleh berkhotbah di media sosial Anda. Bebas, merdeka. Nek iso ada advertisement-nya. Oh, ngomongnya kok angel men to ya. Iklan, ngono ya. Terus bisa jadi YouTuber dan dapat pemasukan, monggo. Tapi diingat, mengajar, mau review gadget, mereview sepatu, review wortel, review minyak goreng mudun jadi 14.000, wes monggo. Ya. Wes terserah, tapi ingat, kuasa mengajar yang betul di zaman media sosial ini datang dari Roh Allah. Dengarkan dulu. Sebelum rekaman mbok yo doa dulu, minta hikmat Tuhan. Sehingga kata-kata yang menarik apa, kata-kata yang baik dan membangun apa yang bisa Anda lakukan. Ini terutama anak-anak muda ya. Tapi enggak ding, Bapak Ibu ya kadang-kadang sing pun sepuh-sepuh seneng upload fotone dhewe gitu ya. Di Facebook segala macam ngomentari sopo, Jokowi lah apa sopo, itu banyak kok ya. Ini peluang saudara-saudara. Tapi kuasa mengajar yang diberikan Yesus, itu Yesus enggak banyak ngomong jane. Ya. Kalau ada pertemuan ibadah dicatat di sini ya. Oke, di ayat berapa ya? Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji dia. Jadi dia mengunjungi rumah-rumah ibadat untuk mengajar secara verbal. Yes. Tapi sesungguhnya pujian yang tertuju pada Yesus bukan hanya kemampuan intelektualnya, tapi juga kecerdasan iman spiritual dan kecerdasan sosialnya. Ya, kita boleh ngomong kita mengasihi dan sebagainya, monggo. Sing apik-apik monggo, ya itu harus. Tapi yang lebih penting, sebenarnya ketika kita lihat Lukas perikop sesudahnya, kita akan menemukan di sana Yesus mengajar dalam perbuatannya. Kadang-kadang kan kita cuma sekedar wacana. Ya. UKDW itu universitas saya, Universitas Duta Wacana. Tapi nek lulusannya cuma sekedar wacana, ya jadi universitas sekedar wacana. Mau ngomong tok. Gitu. Cuma bicara doang.
Nah teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus itu lebih kuat mengajarnya pada kurikulum yang tersembunyi. Istilahnya apa? Hidden kurikulum. Loh, rotok keren toh? Hidden kurikulum. Kalau diomongkan, itu cuma kurikulum verbal yang bisa didengar, yang bisa dibaca. Alkitab kurikulum verbal, bisa dibaca semua orang. Suara kita bisa didengar orang. Tetapi mata kita, hati kita menilai tindakan orang dari hidden kurikulumnya. Coba, kalau zaman dulu saya kecil, itu ada guyonan untuk orang tua. Orang tua melarang jangan berbohong, ya toh? Ya. Begitu siang-siangnya baru ngomong jangan berbohong, 2 menit kemudian ada tamu. Ngetok pintu, dok, 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 dok. Gitu. Diintip, intip, 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 ternyata orang yang tidak disukai oleh si bapak. Lalu kemudian muni sama anaknya, nak, bilang bapak lagi nggak di rumah. Ya, ini kan konslet. Konslet ya, mulutnya ngomong A, perilakunya ngomong B. Ini konslet. Yesus bisa dipuji dan bisa mengajar dalam bahasa, tutur kata, dan perbuatan. Dua-duanya berjalan bersama. Jadi mengajar itu bukan sekedar ngomong, tapi dalam laku. Saya kok jadi ingat mau copat itu. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ya. Iki sing nom-nom ngerti apa ora mbuh. Lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Tindakan mengajar itu sekaligus tindakan belajar. Tindakan ngelmu, proses belajar mengajar. Ya, untuk kita bisa mengajar, untuk saya bisa mengajar, saya juga harus belajar. Saya harus buka tafsir dan saya harus belajar hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi enggak mentang-mentang kita ngajar kita lebih tinggi, enggak, tapi proses itu proses yang seperti lingkaran berputar terus disempurnakan hari lepas harinya, sehingga kita enggak cuma ngomong, bukan sekedar wacana. Nah hari ini monggo, sekali lagi di zaman media sosial ini semua ruang terbuka. Bapak Ibu bisa ngajar, bisa ngerekam apapun, tapi ajarkanlah yang berasal dari Roh Allah. Boleh bicara, tapi lebih banyak berbuat lebih baik. Karena biasanya yang diingat orang adalah yang hidden kurikulum. Kurikulum yang tersembunyi, yang ditampakkan dalam tindakan. Yang diingat anak tadi kira-kira bapake ngapusi apa perintah jangan berbohong. Yang diingat bapake ngapusi. Mau berbusa-busa ngomong, tapi nek yang dilihat bapake ngapusi, ya sing diingat itu. Jadi Bapak Ibu, andalkanlah Roh Tuhan dalam kesempatan mengajar yang begitu luas di media sosial ini. Jangan lelah untuk mewartakan kabar baik. Yesus berkata di sini di Yesaya, penglihatan juga bagi orang buta. Jadi orang buta ini enggak dikasih tulisan tapi dikasih penglihatan. Lalu orang-orang yang tertindas dibebaskan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lebih baik itu. Daripada kita ngomong ke kasih sekombien, ora barbar, gereja mung kerengan tok. Ya toh? Lebih baik kita mulai tidak membicarakannya terlalu banyak, tetapi mengerjakannya lebih banyak dan lebih dalam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak.
Saudara-saudara, mari kita mendengarkan pengajaran. Kesaksian pujian itu sebenarnya isinya atau firman Tuhan, pengajaran. Jadi ora mung tampil ayu-ayu macak kono kene ora. Sing paling utama ki kalimate diresepi. Ya. Bukan do re mi fa sol, fales yo ora apa-apa lah sithik-sithik. Ya. Sing penting ngerti yang disampaikan Tuhan. Maka mari kita dengarkan dengan baik paduan suara wilayah pesanggerahan yang akan menyampaikan pengajaran melalui pujiannya. Monggo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan penuh kesungguhan hati, sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa yang Maha Baik, saat ini kami hendak menaikkan doa kepada sahabat-sahabat kami, kepada Tuhan untuk sahabat-sahabat kami. Kami berdoa untuk warga gereja yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Bapak Setio, Ibu Soekardi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni, Ibu Suradi, Saudara Afrel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Wugio, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Priantoro, Bapak Suudi Supit, Ibu Sri Winarni, Ibu Sri Muryani, Bapak Krisno, Bapak Sarjono, Bapak Dede, Bapak Waljiman, Bapak Supoyo, Saudara Dimas, Saudara Jonathan Septanto, dan Bapak Mino, serta sahabat-sahabat kami yang lain yang belum disebutkan satu persatu namanya. Kami berdoa supaya Engkau menemani perjalanan mereka, memberikan pemulihan, memberikan kesabaran dan pengharapan saat menantikan pemulihan yang berasal dari Tuhan ini. Kami juga ingin berdoa bagi peningkatan kasus corona di Indonesia ini. Ada begitu banyak orang yang komorbid, kami mau juga Engkau jaga mereka, meskipun kami mendengar informasi bahwa Omikron ini jauh lebih ringan. Kami mau Tuhan boleh tolong proses peralihan dari pandemi ke endemi, sehingga masyarakat boleh kembali hidup dengan lebih baik di dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi setiap kami yang sakit hatinya, penuh dengan kemarahan, penuh dengan iri hati, penuh dengan luka-luka. Tuhan tolong lembutkan hati yang sakit ini, supaya mereka dapat belajar mengampuni dan memiliki hidup yang penuh sejahtera, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami mau Tuhan tolong hati yang meradang ini supaya penuh dengan cinta kasih, sehingga hidupnya bukan hanya lebih sukacita tetapi lebih berkualitas di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan warga gereja yang berusia lanjut, relasi dalam keluarga, mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, proses studi, pergumulan iman, dan hal yang lainnya. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi kami mohon Tuhan mengarahkan pandang-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengerti apa yang sedang kami alami, dan Engkau bekerja di dalam dan bersama kami, sehingga semuanya Tuhan boleh mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu dilakukan dan dinyatakan untuk membawa kebaikan. Kami percaya itu. Kami juga berdoa untuk proses perizinan dan pembangunan gereja. Kami menyatukan hati untuk hal ini. Kami mau Tuhan tolong juga bagi GKJ Bumi Indah. Kami ingin Tuhan tolong agar semuanya ini boleh dinyatakan, dan kehadiran kami bukan sebagai orang-orang yang superior, tetapi sebagai sahabat, seperti Kristus yang menyahabati dunia ini. Gereja-gereja yang ingin membangun gedungnya ini juga mewujudkan diri sebagai gereja-gereja yang menyahabati lingkungannya. Kami juga ingin berdoa bagi kegiatan-kegiatan GKJ Kanaan, kegiatan dalam tema pelayanan dipulihkan untuk memulihkan, upaya majelis jemaat, komisi, tim, bebadan, pengurus wilayah, dan sebagainya, seluruh lapisan, seluruh unsur. Kami mau semuanya mengandalkan roh Allah, kami mau semuanya mengandalkan roh hikmat,
juga dilingkupi dengan roh cinta kasih, sehingga dijauhkan dari perpecahan-perpecahan, tetapi disatukan dalam perbedaan untuk berkarya bagi sesama melalui program pelayanan gereja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara dengan segala dinamikanya saat ini, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kami ingin Tuhan menjaga seluruh bangsa-bangsa agar boleh memperhatikan kemanusiaan di atas segala-galanya. Inilah kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Sebagai dasar persembahan, marilah kita membaca firman-Nya di dalam Lukas 12 ayat 33 dan 34. Demikian, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dapat dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bagi jemaat yang beribadah di dalam gereja, semua amplop yang telah disediakan dipersilakan untuk dimasukkan ke dalam salah satu kotak yang berada di dalam, melalui jalur tengah dan kembali melalui jalur samping kanan dan kiri. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan ke majelis wilayah atau ditransfer ke Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 07 4091 6429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah melayakkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Berkatilah persembahan kami pada hari ini ya Tuhan, agar benda mati ini dapat menjadi alat untuk melayani dan memuliakan Engkau. Berkati persembahan-persembahan minggu kami, persembahan IKK, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan lainnya. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar kiranya Tuhan memberikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan. Doa kami yang kurang sempurna ini, kami alaskan di dalam nama satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin.
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Bukalah diri untuk dibimbing Roh Tuhan, taatlah dalam pengajarannya. Kami siap menerima Roh-Nya. Berhikmatlah dalam pikiran, perkataan, dan tindakan seturut dengan firman-Nya. Kami siap melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan senantiasa memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kitab